لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian tauhid yang kita membahas dan membaca kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan yang terakhir pekan lalu telah selesai dari 4 masalah yang mendasar yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim wajib kita punya ilmu tentang Allah, tentang agama Islam, dan tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wajib kita amalkan yang kita tahu. Kemudian yang ketiga, kita berdakwah, mengajak orang lain di atas ilmu yang kita tahu. Kemudian yang keempat, wajib kita bersabar di atas jalannya ilmu. Di atas jalannya ilmu. Di pertemuan malam hari ini, kita masuk lagi di pendahuluan yang kedua, yang wajib juga kita ketahui sebelum kita mempelajari 3 permasalahan yang merupakan hal yang diinginkan dari ditulisnya kitab ini. Kata beliau, pendahuluan yang kedua. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masaili wal amalu bihinna. Kata penulis, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu bahwasannya wajib. Jadi ini kewajiban yang kedua. Yang kemarin itu kewajiban pertama. Ini adalah kewajiban yang kedua. Kata beliau bahwasannya wajib ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib terhadap setiap muslim dan muslimah. Wajib terhadap setiap muslim laki-laki yang berada di atas agama Islam dan muslimah perempuan yang berada di atas agama Islam, ta'allum, untuk mengetahui salasi 3 hadhil masaili, 3 masalah ini, wal amalu bihinna, dan beramal dengannya. Sebelumnya kita harus tahu 4 perkara. Sekarang setelah kita tahu 4 perkara itu, wajib lagi kita tahu 3 perkara. Ini namanya bertahap dalam ta'lim, dalam belajar. Kewajiban itu banyak. Tapi ada tahapan-tahapan yang pertama, kemudian yang berikutnya. Seperti yang diajarkan dalam syariat kita. Wajib kita bersyahadat. Kalau sudah tahu, baru belajar sholat. Sudah tahu, wajib kita tahu lagi zakat. Sudah tahu, wajib kita tahu lagi puasa. Sudah tahu, wajib lagi kita berhaji jika mampu. Ini namanya bertahap. Karena tahapan pertama kemarin yang kita selesaikan di pekan lalu, kita wajib mengetahui 4 perkara. Sekarang lanjut. Setelah kita sadar bahwa ternyata wajib kita berilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agama.
Dan juga harus kita beramal ternyata di atas ilmu. Nanti kalau kita punya ilmu. Dan juga harus kita mengajak orang lain. Kalau kita sudah punya ilmu dan amal. Dan kalau kita sudah punya ilmu dan amal, wajib ternyata kita bersabar. Karena namanya beramal, itu susah. Berilmu mudah. Tapi mengamalkan ilmu, itu lebih susah. Makanya harus kita bersabar. Sekarang, setelah kita tahu itu, kita wajib sebagai seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara dan mengamalkannya. Apa itu? 3 perkara yang wajib kita tahu dalam kehidupan ini. Kata beliau, al-ula, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Ini masalah yang pertama yang wajib kita tahu. Ini adalah masalah yang pertama. Wajib kita ilmui dulu, baru nanti kita amalkan. Karena al-ula, hal yang pertama yang wajib kita ilmui, pelajari, baru nanti kita bangun amal di atas. Annallaha khalaqana. Ketahuilah bahwasanya Allah, Dia menciptakan kita. Harus kita tahu ini, bahwa Allah pencipta kita. Iya. Kenapa harus kita tahu ini? Karena sebab terbesar orang beribadah kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, itu karena tidak sadar kalau Allah yang memberinya rezeki, yang menciptakannya. Karena dia lupa, ini, iya, dia ini ada yang mengatakan atau ada dengan sendirinya. Jadi wajib kita sadari bahwa Allah menciptakan kita. Sebelumnya kita tidak ada. Harus kita sadari. Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan bahwa sebelumnya kita bukanlah sesuatu apapun di atas muka bumi ini. Hal ataya 'ala insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada seorang itu suatu masa dia bukanlah sesuatu yang disebut. Tidak ada sebelumnya kita. Misalnya kita punya umur berapa? Iya. Sebelum umur kita sekarang ini, itu kita tidak ada. Anggaplah kita umurnya 30 tahun. Berarti sebelum 30 tahun, kita tidak ada. Ini Allah ingatkan. Ini surah, ayat ini di surah Al-Insan, ayat pertama. Yang disunahkan setiap Jumat, kita baca. Disunahkan setiap subuh Jumat, kita baca. Untuk mengingatkan bahwa kita ini sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Halaka 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa bahwa dia bukan sesuatu yang disebut-sebut. Tidak ada yang bernama seperti yang kita panggil teman kita sekarang sebelum ini. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbuka qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayy wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Ini terkait dengan ya, ini ayat di surah Maryam. Ayat di surah Maryam. Ya. Terkait dengan kisahnya Zakaria.
Dia kan istrinya mandul, dia juga tidak punya anak. Terus sudah tua. Dia berdoa kepada Rabbnya selalu supaya mendapatkan keturunan yang akan mewarisinya setelah. Ketika Allah kabulkan doanya, dia merasa, wah, ini istriku sudah tua, saya ini juga mandul, tidak punya anak. Apa bisa punya anak? Allah katakan, kadzalika qala rabbuk, demikianlah perkataan Rabbmu, huwa alayya hayyin, kata Allah. Itu mudah bagi. Karena Allah telah menciptakan Adam, tidak ada bapak, tidak ada ibunya, tapi bisa ada. Allah telah menciptakan istrinya Adam, Hawa, tidak ada ibunya, tapi ada ayahnya. Karena dari Adam, ya kan? Dari Adam. Makanya Allah katakan itu atas bagiku mudah. Karena kamu sekarang, kamu ada istri, kamu sebagai suami, mudah Allah adakan. Karena Allah itu mudah bagi saya, kata Allah. Saya telah menciptakanmu min qabl, sebelum ini, walam taku syai'a, kamu bukanlah sesuatu apa. Artinya sebelumnya juga kamu tidak ada, kemudian ada. Ini harus kita sadari bahwa kita ini diadakan oleh Allah. Kita ini diadakan oleh Allah. Wajib kita ilmu ini. Iya. Terus warazaqana. Terus juga harus kita sadari bahwa Allah bukan hanya menciptakan kita. Allah memberikan kepada kita rezeki. Tidak seorang pun di antara kita yang hidup di atas muka bumi ini, ya, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah yang menanggung rezekinya. Tidak seorang. Iya. Tidak ada seorang pun yang bilang bahwa saya ini rezekiku, bapakku yang tanggung. Bukan. Bukan. Rezeki kita yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita sadari. Yang harus kita sadari. Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di banyak sekali ayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita rezeki setiap saat. Setiap saat. Iya. Banyak sekali ayat kalau kita mau sebutkan terkait dengan ini sekarang. Di antaranya, ama min dabatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melangkah, yang berjalan di muka bumi ini, apakah berjalan dengan kedua kakinya, atau dengan kaki dan tangannya, atau dengan perutnya, ya, semua yang berjalan di muka bumi ini, kecuali pasti Allah yang menanggung rezekinya. Allah yang menanggung rezekinya. Rezeki itu tidak ditanggung oleh yang berada di atas langit. Wa fis samai rizqukum. Rezeki kalian ada di langit. Rezeki kalian ada di langit. Iya. Jadi Allah mencipta kita, setelah itu Allah yang memberikan kita rezeki. Semuanya dimudahkan untuk kita. Segala sesuatu Allah tundukkan untuk kita gunakan. Allah tundukkan untuk kita gunakan. Setelah itu ada belum yang harus kita pahami, walam yatrukna hamalan. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah menciptakan kita, kita keluar dari perut ibu kita, tidak ada seorang pun dari kita yang tahu apa. Keluar dari perut ibu kita, tidak ada yang punya ilmu. Ya, tidak ada yang punya ilmu. Setelah itu Allah berikan kepada kita rezeki,
Dan Allah tidak tinggalkan kita begitu saja. Ya, dibiarkan hidup semaunya. Tidak. Kita dicipta, kemudian diberi rezeki, ada tujuannya. Jangan anggap kita ini seperti hewan. Nih ya. Nah, Allah berfirman di Al-Quran, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka? Ini kita agak bicara. Apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian abatha percuma sia-sia? Dan juga apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dia menyangka seperti itu. Kita dicipta untuk suatu tujuan. Iya. Dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, ayat sabil insanu ayyutraka sudah. Apakah seorang itu menyangka dia akan biarkan sudah begitu saja? Ya, akan ditinggalkan begitu saja? Tidak. Allah berfirman, tujuan kita dicipta. Setelah Allah sebutkan, Allah tegaskan bahwa kita ini ada yang mencipta. Di ayat sebelumnya di surat At-Tur. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka dicipta tanpa ada yang mencipta atau mereka sendiri mencipta dirinya? Dua-duanya tidak. Kita ini ada yang mencipta, bukan ada dengan sendirinya. Terus kita dicipta, dikasih rezeki, dikasih cukup kehidupannya, semuanya diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Itu ada tujuannya. Allah katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita bukan dicipta, setelah itu kita dikasih rezeki, terus ditinggalkan tanpa diperintah, tanpa dilarang. Nah, kita ini manusia ada beban hidup, ada bebannya, ada hak yang harus kita tunaikan, ada hak Allah yang harus kita tunaikan, baru kita bisa mendapatkan hak kita kepada Allah. Baru. Jadi di sini Allah katakan, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ini dibilang hak Allah. Setelah itu kita akan mendapatkan hak kita nanti. Kalau kita lakukan ini tujuan. Nabi bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah kepada hamba? Dan apa nanti hak hamba kepada Allah? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu itu. Terkait dengan hak Allah. Dan terkait dengan hak hamba kepada Allah. Kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah kepada hamba, mereka harus beribadah, menyembah. Ini haknya Allah. Haknya Allah, kita menyembah. Kita beribadah kepada dengan berbagai macam bentuk ibadah, nanti akan datang penyebutannya. Itu haknya Allah. Setelah itu, baru kita bisa menuntut hak kita. Kata Nabi, wa haqqul ibadi Allah. Dan haknya hamba kepada Allah nanti setelah itu, Allah yu'adzib man la yusyrik billahi syai'an. Untuk tidak menyiksa yang tidak berbuat syirik, yang tidak menduakan Allah. Jadi hak Allah adalah kita ibadah, menyembah hanya Dia. Setelah itu kita akan mendapatkan hak kita untuk tidak disiksa. Untuk tidak disiksa. Jadi kita dicipta untuk beribadah kepada Allah.
Bukan hanya sekedar hidup di dunia ini. Kita bersenang-senang, makan, minum, berluas-luas dalam kehidupan dunia, bercocok tanam, beternak, bertani. Nah, di kehidupan dunia ini adalah kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, beliau berkata, "Bal arsala ilaina rasulan." Allah tidak membiarkan kita setelah diberi rezeki, sebelumnya kita dicipta. Allah tidak membiarkan kita sebagai seorang yang hidupnya tidak ada apa-apanya yang harus dia lakukan. Dibiarkan sudah, begitu saja. Maka kata penulis, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Yaitu tatkala kita ini dicipta untuk beribadah kepada Allah. Tidak mungkin kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah tanpa ada yang mengajarkan, tanpa ada rasul yang mengajarkan kepada kita cara beribadah. Karena beribadah itu tidak diambil, tidak dilakukan, tidak dibangun di atas dasar istihsan, persangkaan baik. Sepertinya ini bagus, saya lakukan. Bukan. Ibadah itu tidak dibangun di atas taklid. Bukan. Hanya sekadar melihat orang. Nah, ibadah itu harus kita ambil dari yang Allah utus. Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau bersyahadat, syahadatnya harus dari Rasul. Tidak di luar daripada syahadatnya yang diajarkan oleh Rasul. Kalau setiap yang mau bersyahadat masuk Islam, harus dia asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Harus begitu. Tidak boleh diganti wa anna aliyan misalnya. Rasulullah. Bahwasanya Ali itu adalah utusan Allah seperti syahadatnya orang-orang Syiah. Iya, tidak boleh diganti. Karena harus kita ambil dari Rasul. Salat harus kita ambil dari Rasul, bukan semau kita. Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Bukan sebagaimana kita inginkan. Oh, saya salatnya 3 kali saja. Ada begitu orang Islam 3 namanya. Jadi dia salat hanya 3 kali. Iya, atau bahkan ada orang tidak salat lagi. Saya sudah tinggal di atas, nggak perlu lagi sholat. Nabi nggak ada sholat. Saya sudah sholat di Makkah. Nabi di Madinah sholat di Madinah, bukan di Makkah. Iya, tetap sholat. Jadi karena Nabi sholatlah sebagaimana kalian melihat sholat. Ini menunjukkan apa? Berarti kita sholat bukan sesuai dengan yang kita maukan, tapi harus sesuai dengan yang Nabi maukan. Kita berpuasa harus yang sesuai yang Nabi maukan. Sesuai dengan yang Nabi contohkan. Lihat orang yang datang kepada Nabi SAW, kepada istri Nabi SAW, bertanya tentang ibadahnya Nabi. Di antara mereka ada yang menanyakan tentang puasanya Nabi. Istri Nabi bilang, Nabi berpuasa, Nabi juga berbuka. Salah seorang dari mereka bilang, katakan, adapun saya akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. Mendengar hal itu, ini kan bagus, dia mau puasa terus. Iya, ini dia bangun persangkaan, kan bagus kalau puasa terus. Bagus. Nabi tegur di atas mimbar, marah besar. Marah besar. Nabi tegur di atas mimbar. Dan Nabi jelaskan bahwa tidak boleh kita lakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Di masa Nabi lagi, Nabi SAW belum melakukan puasa wisol. Jadi bilang kalau sahur tadi pagi, tadi subuh, sebelum fajar,
Ya, belum maghrib ini tidak buka. Boleh lanjut, besok subuh tidak makan lagi. Lanjut sampai besok. Maghrib besok, baru belum berbuka. Baru boleh berbuka. Ada sahabat yang mau menirunya seperti itu. Nabi melarang melakukan puasa seperti itu. Terus sahabat bilang, engkau melakukannya. Nabi sebutkan, innama ana at'amani rabbi wasqa. Saya diberi minum oleh Rabbku dan diberi makan oleh Rabbku. Tapi ini khusus saya. Rasulnya. Adapun kalian tidak boleh puasa wisol seperti itu. Makanya Nabi menuntunkan kalau matahari sudah terbenam, maka orang berpuasa harus berbuka. Kalau matahari sudah terbenam, tidak boleh puasa wisol, tidak boleh menyambung. Ini menunjukkan apa? Puasa harus seperti yang Nabi ajarkan. Ketika turun kewajiban zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian terkait dengan zakat pertanian, Allah berfirman juga, ya, waktu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan zakatnya ketika panen. Nabi jelaskan semua itu tentang zakat. Mulai dari pertanian, peternakan, ya, harta, emas, perak, dan semisal dengannya. Semua Nabi jelaskan. Ya, dijelaskan bahkan rinci. Peternakan, kalau kamu punya 5 onta, baru keluar 1 kambing. 1 kambing, bukan 1 onta. Itu pun kalau punya 5. Kalau kamu punya 10 onta, 2 kambing. Kalau kamu punya 15, 3 kambing. Kalau kamu punya 20, 4 kambing. Kalau kamu punya 25, 1 onta, 1 tahun umurnya. Itu yang disebutkan, 1 onta yang 1 tahun umurnya. Jadi kalau sudah punya 25. Ini namanya tuntunan. Kambing juga begitu. Kalau kamu punya kambing 40 sampai 120, 1 kambing. Kalau sudah naik 121, baru nanti naik 2 kambing. Ingin zakatnya. Kalau kamu punya sapi 30 ekor, maka 1 sapi yang umur 1 tahun. Kalau kamu punya 40 ekor, maka 1 sapi, 1 sapi yang berumur 2 tahun. Begitu seterusnya. Hasil panen, Nabi rinci. Kalau disiram oleh air hujan, 1/10 zakatnya. Kalau disiram oleh sendiri, pakai biaya, setengah dari 1/10. Semua dirinci. Tidak boleh kita keluarkan semau kita. Oh, segini model. Tidak bisa, ini sudah dihukum. Sudah ada semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini kata Allah, ya di hari haji, Arafah, haji terakhirnya Nabi pulang belum kembali lagi haji meninggal. Iya. Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Menunjukkan bahwa agama sudah cukup. Saya telah sempurnakan agama untuk kalian. Semua sudah diajarkan. Sampai kata Salman, hatta sampai buang air. Jangan masalah besar, masalah kecil yang kita anggap sepele, buang air. Kalau buang air, gimana? Apa yang harus kita lakukan saat sibuk? Kalau kita air, kalau kita pakai batu, berapa batu? Paling sedikit. Sampai begitu diajarkan. Bagaimana lagi masalah sholat, zikir, doa, masalah-masalah lebih besar. Jadi, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Seorang Rasul. Yang mana Rasul ini, disinilah yang menjadi sebab kita surga atau neraka. Makanya kata belum ini berarti kita tahu kita sudah dicipta. Mulai dari proses keluar dari tulang punggung bapak berupa mani. Tinggal di perut ibu 40 hari mani.
berubah menjadi darah 40 hari, berubah menjadi daging 40 hari, 3 kali 40 hari. Setelah itu datang malaikat, tiup di situ mulai bergerak, sudah 3 kali 40 hari. Di situ Allah beri kita rezeki, dari situ, dari mana sudah dikasih rezeki. Iya, sampai keluar berrezeki. Apakah setelah kita keluar kita dibiarkan begitu saja? Makan, minum, kawin. Enggak. Kita diutus kepada kita Rasul. Disinilah penentu sebab kita ke neraka. Karena taat kepada Rasul itulah yang masuk surga. Paling tinggi, tidak sampai ke kepala. Sebagian orang hematnya khusus sekali. Sampai ke atas kepala. Tidak, Rasul tidak. Rasul tidak sampai melewati telinga. Itu yang kita lakukan. Iya. Tidak boleh semaunya kita saja beribadah. Iya. Semaunya kita beribadah. Jadi, makanya kata Allah, siapa yang taat Rasul, masuk surga. Karena taat Rasul itu menunjukkan dia taat kepada Allah. Kata Allah, wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kalau ada orang bilang, saya taat kepada Allah, tapi tidak ikut Rasul, bohong. Itu tidak benar pengakuannya. Karena Allah katakan, man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Artinya kalau ada orang bilang taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, belum taat kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayat imtihan, ayat yang menjadi ujian untuk setiap yang mengaku taat kepada Allah dan cinta kepada Allah. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti saya, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau memang kita cinta kepada Allah, pasti kita ikut Nabi. Tapi siapa mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, tapi tidak ikut Nabi, percuma. Itu namanya hanya pengakuan, didustakan oleh kenyataan. Dia bilang cinta kepada Nabi, tapi dia melakukan hal-hal yang Nabi tidak ajarkan. Percuma. Iya, Nabi tidak zikir berjamaah setelah sholat, dia pergi lakukan. Bukti tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta juga kepada Allah, karena Allah tidak ajarkan. Ya kan? Nabi tidak pernah doa berjamaah sekalipun. Setelah sholat 5 waktu, dia pergi berdoa. Itu dalam ibadah sholat. Demikian pula dalam ibadah yang lain. Nabi tidak pernah maulid, dia pergi maulid. Wah, ini maksudnya walaupun kita bilang, ini kan karena saya cinta. Cinta itu dengan mengikuti Nabi. Kata Allah yang bilang ini, bukan saya. Jangan sampai sebentar. Ini Kak Ustaz. Iya, bukan Allah yang bilang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada Muhammad, jika memang kalian mencintai Allah, ikuti saya. Ikuti saya, kata Nabi. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Karena kita tidak tahu ini cara beribadah, ya, kecuali lewat jalur Rasul. Tidak ada kita tahu cara beribadah kepada Allah kalau kita tidak ikut Rasul. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran,
Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapat hidayah. Artinya, pemahaman kebalikannya, kalau kita tidak taat Rasul, tidak mungkin kita di atas hidayah. Kalau ada orang bilang, alhamdulillah saya berada di atas petunjuk, sehingga saya melakukan ini bid'ah. Tidak mungkin begitu. Kalau orang berada di atas petunjuk, pasti taat Nabi. Pasti itu. Bahkan kalau bisa dia tidak menggaruk kalau Nabi tidak menggaruk kalau dalam ibadah. Dalam ibadah bukan dunia. Sebagian orang kalau dibilang itu tidak ditentukan, dia bilang, kalau begitu kamu nggak usah naik pajero, naik onta saja, karena Nabi tidak naik pajero. Ini masalah. Memangnya Nabi mengajarkan doa naik onta. Nabi kan mengajarkan doa naik kendaraan. Kendaraan itu umum. Semua. Onta, keledai, semua yang diajarkan sama. Makanya dibilang naik kendaraan, bukan doa naik onta. Sebabnya kadang pikirannya terlalu pendek. Dia berarti sama dengan mengurangi, berarti syariat cocok untuk setiap zaman dan setiap masa. Ini bahaya. Ini bahaya. Makanya wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Nabi, kalian akan mendapat petunjuk. Ini demi kebaikan kita. Taat Rasul. Karena kalau kita taat Rasul, dakhalal jannah. Dan Allah berfirman, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Taat Rasul supaya kalian dirahmati. Dan juga Nabi bersabda, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Semua kalian pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Semua kalian, kata Nabi ini, kita semua ini pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa ini yang tidak mau? Yang tidak mau bukan pengakuan. Kalau pengakuan bisa saja, oh saya mau masuk surga. Tapi kecuali yang tidak mau. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man yakba. Wahai Rasulullah, siapa itu yang tidak mau masuk surga? Masa ada orang tidak mau masuk surga? Kalau kata Nabi, man atau ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, itulah yang masuk surga. Wa man asani faqad apa? Siapa yang bermaksiat kepadaku, itulah yang tidak mau. Jadi yang tidak mau itu yang tidak ikut Nabi. Yang tidak mau masuk surga. Walaupun dia ngomong, tapi dia ikut Nabi, berarti dia tidak mau masuk surga. Bukan kita yang bilang ini, Ustaz, kamu masuk surga sendiri. Sebenarnya orang yang bilang begitu. Iya, mau masuk surga sendiri, dia saja yang benar. Bukan, ini Nabi yang bilang. Kalau kita mau masuk surga, taat Nabi tak. Kalau tidak, kami selisih. Lakukan apa yang Nabi tidak lakukan. Maka berarti kita tidak mau masuk surga. Bukan kita yang bilang, saya saja masuk surga. Tidak ada itu kunci surga di tangan orang. Surga itu adalah masing-masing kita beramal. Masing-masing kita beramal. Makanya kata Nabi SAW, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu billadhi ji'tu bi illa dakhalan nar. Tidaklah seorang Yahudi, demikian pula seorang Nasrani, mendengar saya diutus, tapi tidak beriman kepadaku. Dia dengar, saya telah diutus. Nabi yang bilang ini. Tidak ada seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani. Dia mendengar saya telah diutus. Kemudian dia tidak beriman kepadaku. Illa dakhalan nar. Kecuali pasti dia masuk neraka. Kecuali pasti masuk neraka. Ini dia. Siapa yang taat kepada Rasul diutus kepadanya? Masuk surga. Tapi waman asahu dakhalan nar. Siapa bermaksiat kepadanya maka pasti masuk ke dalam neraka. Ini hal pertama. Masih sisa dalil. Tapi kayaknya nanti habis waktu. Masih lama Isya? Masih sedikit. Nanti baru kita bawakan dalilnya. Karena penulis walaupun dalil tadi saya sudah sampaikan banyak. Dalil apa yang belum katakan ini adalah Quran dan hadis. Tapi ada juga dalil yang belum sampaikan sendiri. Insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Karena beliau telah janjikan bahwa saya tidak akan ngomong sesuatu kecuali pasti saya akan sebutkan
dalilnya. Ini insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada yang bertanya selain Pak Haji Idrus. Kalau Pak Haji Idrus sudah langganan sejak 7 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Boleh bertanya langsung. Silakan, silakan. Jika pada hari ke-7 setelah diberi nikmat berupa anak, kita masih belum mempunyai ability dan kemampuan untuk melaksanakan akikah yang beri kambing sebagai bentuk dan syukur kita kepada Allah. Apakah kita umur sampai memiliki kemampuan, kita ambil kelipatan 7 sebagai waktu 7 hari, bagaimana kita temunya di pemahaman yang berbeda? Di yang aneh ini yang beredar itu pemahaman sebagian Hanabilah. Cuman yang berpemahaman seperti itu di masyarakat yang bilang dia Syafi'i. Dia bilang Syafi'i. Jadi memang dalam fikih Hanabilah sebagian bukan semuanya. Dalam fikih Hanabilah itu pengikut Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa siapa yang tidak mampu di hari ke-7 maka boleh kelipatan 7, 14, 21 demikian seterusnya. Mereka berdalil dengan hadis yang umum, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatih. Setiap anak yang terlahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya selama dia tidak diakikah, maka dia masih tergadaikan. Ini yang mereka pakai. Sementara mayoritas ulama selain yang tadi saya sebutkan dari kalangan Syafi'iyah dan yang lainnya dari mayoritas ulama fikih, mereka berpendapat akikah itu sunnah pada hari ke-7 saja bagi yang mampu. Sunnah pada hari ke-7 saja bagi yang mampu akikah. Sunnah pada hari ke-7 bukan acaranya, sembelihnya. Boleh sembelih hari ke-7 terserah acaranya. Boleh hari ke-berapa. Ya kan? Kalau sembelihnya hari ke-7. Nanti tinggal disimpan dagingnya. Kenapa lagi di masa kita sekarang ini mudah untuk menyimpan daging dan tetap segar. Tetap segar. Jadi mayoritas berpendapat sunnah hanya hari ke-7. Berdalil dengan perbuatan Nabi dan ucapan Nabi. Juga perbuatan Nabi ketika lahir Al-Hasan dan Al-Husain, lahir kembar, ya, maka Nabi mengakikahkannya hari ke-7. Hari ke-7. Iya. Terus Nabi juga berucap, ya, man wulida lahu walad wa habba yansak, ya, falyadbah anhu yauma sabihi. Yusamma wa yuh. Kata Nabi, siapa yang lahir anak kemudian dia ingin untuk mengakikahkannya, maka hendaklah diakikahkan, potongkan untuknya hari ke-7. Dia beri nama dan dia cukur rambutnya. Dia beri nama dan dia cukur rambutnya. Jadi Nabi ucapkan hari ke-7. Nabi juga lakukan hari ke-7. Ini pendapat dari mayoritas. Dalil tadi katanya, pendapat yang pertama, itu bukan menunjukkan boleh. Di situ tidak ada isyarat bolehnya lebih dari hari ke-7. Bahkan dalil ini pertama umum, dikhususkan oleh perbuatan Nabi dan ucapan Nabi yang lain. Maksudnya setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, maksudnya selama sampai hari ke-7. Karena Nabi praktekkan dalam bentuk perbuatan. Atau kata para ulama mayoritas bilang ini menunjukkan bahwa akikah itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan sampai dikatakan tergadaikan. Karena sangat dianjurkan. Dan ini insya Allah pendapat yang kuat dan yang benar karena mengkompromikan dalil yang ada. Kalau kita beramal dengan dalil yang pertama tadi, maka kita akan gugurkan ini dua dalil. Perbuatan Nabi dan ucapan Nabi. Dan itu tidak boleh kita gugurkan kalau itu sahih. Maka untuk mengkompromikannya adalah sunnah hari ke-7. Dan tergadaikan sampai hari ke-7. Kalau lewat dari itu kita tidak mampu, maka tidak ada sunnah akikah. Dan juga para sahabat yang belum akikah waktu kecil, tidak ada. Setelah masuk Islam, dinukil bahwa mereka akikah saat dewasa. Dinukil bahwa Nabi akikahkan dirinya sendiri saat beliau diutus menjadi Nabi, tapi itu hadis palsu. Tapi itu hadis palsu. Dan tidak ada tentuan kalau sudah lewat. Alhamdulillah,
kita tidak ada kemampuan, ya kita tidak dapat pahala sunnah dan kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Dan hati-hati dari pemahaman yang salah di masyarakat. Katanya kalau tidak akikah nanti tidak ada kendaraannya saat melewati sirat. Ya itu pemahamannya keliru sekali. Ya ada memang hadis tapi palsu. Seorang melewati sirat tergantung amalan, bukan pakai akikah. Bukan, tapi tergantung amalan. Tergantung amalan. Itu yang harus dipahami Allah. Bagaimana hukumnya penggunaan racun tikus maupun perangkap tikus, Ustaz? Berhubung di rumah banyak tikus dan membuat rusak ya fisik. Bagaimana rumah mau fisik, bangunan rumah maupun bahan makanan. Ya, enggak boleh kita menyingkirkan yang mengganggu. Boleh kita membunuhnya. Yang penting jangan dengan api. Boleh diracun, boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Yang penting itu tadi, enggak pakai api. Kalau mengganggu, itu boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Puasa memberi makan orang miskin, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah. Dikerjakan hari yang sama akan masuk surga. Apakah dalil yang menyebutkan 4 hal di atas dikerjakan dalam satu hari? Ada Nabi sebutkan itu. Yang Nabi sebutkan sampai bertanya siapa di antara kalian yang ini? Dia bilang Abu Bakar. Ya, hari ini dia bilang saya. Tanya lagi saya. Abu Bakar, semua dia lakukan. Maka Nabi jelaskan keutamaan siapa melakukan hal itu dalam sehari maka dia akan masuk surga. Allah. Silakan Pak Haji Idrus. Tidak ada hari ini, alhamdulillah. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan pakai atau jelas saja langsung. Baik Pak. Kalau terkait dengan permintaan dunia, rata-rata yang dipakai oleh para nabi dan para rasul roh. Kebanyakan doa para nabi dan rasul pakai kata roh. Kita minta rezeki, hidup panjang umur, ya. Kita minta apa saja berupa dunia pakai roh. Karena roh maknanya adalah pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Pokoknya mengatur semua kehidupan kita ini namanya roh. Kemudian terkait dengan penghambaan, terimalah ibadahku, itu Allah. Misalnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pakai Allah. Ya Allah, bantu saya dalam bersyukur padamu, kan begitu, mengingatmu dan memperbaiki ibadah padamu. Itu pakai Allah. Jadi rata-rata terkait dengan penghambaan kepada Allah banyak pakai lafaz Allah. Seperti itu. Karena Allah maknanya al-ma'lum, al-ma'bud. Allah maknanya apa? Yang diibadahi, yang disembah, yang disembah. Seperti itu Pak Haji, secara singkat. Masya Allah.
mulai bahaya ini saya lihat. Baik, baik Pak, Masya Allah. Iya, jadi terkait dengan kapan seorang itu bertakbir. Perpindahan baik, bukan takbir yang pertama. Adapun takbir pertama pasti atas. Mau kita suka atas atau suka bawah, pasti harus kita di atas. Kan begitu Pak. Kalau takbir pertama. Adapun takbir perpindahan, itu saat bergerak Pak. Sunnahnya begitu. Karena namanya dia takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Yaitu saat berpindah. Bukan saat di atas, bukan saat di bawah. Tapi saat berpindah. Jadi saat kita mau turun, Allahu Akbar. Nggak harus panjang. Nggak harus panjang kita turun. Nggak harus panjang kita bangun. Nggak harus. Yang penting saat bergerak. Kita sudah mulai turun, Allahu Akbar. Sudah mulai bergerak naik, Allahu Akbar. Karena kalau sudah di bawah, berarti kita sudah digerakkan yang beda, bukan lagi berpindah. Kita sudah disuruh untuk membaca doa ruku, doa sujud, kalau ruku, doa ruku. Jadi saat berpindah. Makanya Nabi bilang, ketika orang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu saat dia bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sudah lurus, baru dia baca Rabbana walakal hamd. Seperti itu Pak Haji terus. Alhamdulillah. Baik, karena sudah adzan juga, Masya Allah. Sudah adzan. Alhamdulillah. Terlambat. Dilompo oleh Pak Haji terus. Iya. Nah, lama-lama nanti Pak Haji Sandi harus duluan. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.